Oke, balik lagi bareng aku untuk membahas part yang kedua. Kita akan lebih memperdalam lagi tentang modul sakti seperti itu, teman-teman. Next. Modul sakti yang pertama itu adalah modul penganggaran gitu kan. Bagian dari sakti yang berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan pendapatan gitu kan. Nah, sebenarnya di sini sama halnya ketika dalam proses penganggaran ya perencanaan ya ada yang namanya berapa pendapatan, berapa penerimaan, berapa belanjanya, itu semuanya ada di modul penganggaran seperti itu. Ruang lingkupnya yang pertama adalah penyusunan anggaran dan revisi anggaran gitu kan. Nah, penyusunan anggaran itu ya sebelum pelaksanaan anggaran gitu kan. Nah, kalau revisi pelaksanaan APBN gitu kan. Tapi kalau revisi ini ketika memang DIPA tadi daftar pelaksanaan anggaran itu ada perubahan-perubahan ya perlu direvisi di penganggaran tadi teman-teman seperti itu. Nah, ini outputnya adalah usulan RKAKL, usulan revisi DIPA, dan data PAGU, seperti itu. Nah, ini contoh penganggaran ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau di awal itu biasanya penganggaran itu single entry, nggak perlu ada akun-akun lain gitu. Cukup satu akun itu aja nggak apa-apa gitu. Itu kita review sedikit tentang akuntansi pemerintah, teman-teman. Itu ada data anggaran belanja, estimasi PNBP, estimasi pendapatan pajak. Itu kan memang kita nggak perlu akun lain, cukup akun itu aja gitu kan. Makanya jurnalnya adalah single entry seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian jurnal komitmen. Jurnal komitmen di sini adalah pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, BAST, dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Nah, di sini lebih ke mengelola gitu kan, komitmen-komitmen yang bakal dilaksanakan di dalam tahun berjalan seperti itu. Misal tadi manajemen supplier. Nah, manajemen supplier itu apa? Manajemen supplier itu ya melihat gitu kan, supplier-supplier yang memasuk itu benar-benar supplier yang terpercaya atau enggak gitu kan. Terus barangnya bagus atau enggak gitu kan. Di manajemen tuh merupakan kegiatan mengolah data penerimaan pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN gitu kan. Benar-benar di manage gitu kan. Sehingga benar-benar yang anggaran itu sesuai dengan apa yang kita atau apa yang pemerintah inginkan seperti itu. Manajemen kontrak ini merupakan kegiatan perikatan dengan pihak ketiga. Jadi kan benar-benar yang kita kontrak dengan pihak ketiga ya benar-benar harus pihak ketiga ini benar-benar yang bagus atau enggak gitu. Kita harus manajemen itu seperti itu. Kemudian pencatatan BAST teman-teman mencatat berita acara serah terima gitu kan untuk mengakui aset atau utang pada saat serah terima gitu kan. Kalau ada barang yang dibeli gitu kan atau aset yang dibeli ya harus ada BAST-nya teman-teman seperti itu. Kemudian ada konfirmasi capaian output, mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker. Maksudnya apa? Gitu kan. Maksudnya di sini adalah ketercapaiannya dari output yang sudah dianggarkan tadi di depan seperti itu. Maka dari situ outputnya itu ada ADK supplier atau arsip data komputer supplier, kontrak, BAST, dan data capaian output seperti itu teman-teman. Nah ini adalah contoh transaksi-transaksinya. Yang pertama adalah pencatatan BAST kontraktual gitu kan. Ada misal ada bangun gedung gitu kan, tentu ada kontrak seperti itu. Maka kita perlu mencatat seperti itu. Nah, kemudian modul yang selanjutnya adalah modul bendahara. Di sini menatausahakan penerimaan dan pengelolaan negara melalui bendahara gitu kan. Di sini yang pertama adalah modelnya di Akom sudah dipelajari tentang LS, UP, TUP seperti itu ya. Ada pembayaran secara langsung lewat bendahara, ada menggunakan uang persediaan atau tambahan uang persediaan gitu kan, atau penatausahaan potongan atau pungutan pajak seperti itu, atau penatausahaan
surat bukti setoran pendapatan dan pembelian bendahara. Nah, di sini ruang atau fokus bendahara itu adalah dalam hal LPJ gitu kan. Semua transaksi penerimaan atau pengeluaran negara ya tentunya melalui bendahara gitu kan. Maka dari sini modul ini yang sangat penting seperti itu. Yang lain pun juga penting seperti itu. Yang pertama adalah catat uang masuk. Jika ada uang masuk gitu kan diserahkan ke bendahara maupun ada uang keluar seperti itu, ataupun dana pungutan pajak, setoran pungutan pajak gitu kan. Teman-teman sudah pelajari itu semua seperti itu. Kemudian ada pembayaran. Seperti pembayaran di sini lebih ke pengajuan pembayaran atas beban APBN seperti itu. Pengesahan pendapatan dan belanja dan pencatatan surat perintah pencairan dana. Nah, di sini SPP-SPM seperti itu, adanya pengajuan gitu kan, ada resum tagihan, terus pengajuan pembayaran, kemudian ada SP2D-nya sendiri, teman-teman, sehingga di sini ini lebih ke membayar seperti itu, membayar kontrak-kontrak ataupun perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati tadi seperti itu. Nih, ada pencatatan SP2D dan sebagainya, ada SPP-SPM seperti itu ya. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan sendiri teman-teman ini mencatat transaksi barang persediaan gitu kan. Pembuatan jurnal transaksi, pembuatan laporan persediaan. Seperti itu. Jadi ketika negara atau pemerintah itu membeli persediaan ya perlu dimasukkan di sini di modul ini seperti itu. Di situ ada apa saja gitu kan. Ada yang pertama adalah setup metode. Metode yang digunakan itu apa aja gitu kan. Ada metode menggunakan FIFO atau menggunakan average gitu. Ya seperti itu. Referensi barang merupakan kegiatan mengelola referensi barang persediaan. Jadi ada referensinya, ada acuannya seperti itu teman-teman. Kemudian perekaman transaksi persediaan, perekaman transaksi masuk, transaksi keluar, op-name fisik gitu kan. Ya benar-benar yang di sini itu melihat yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan yang tersisa berapa seperti itu. Maka outputnya adalah buku persediaan, laporan persediaan, dan jurnal persediaan. Seperti itu. Nah, persediaan masuk, persediaan keluar. Seperti itu. Kemudian aset tetap. Aset tetap ini pencatatan dan pelaporan dari BMN berupa aset tetap dan aset tidak berwujud. Ada transaksi BMN, teman-teman. Ada perolehan, ada perubahan, ada penghapusan. Seperti itu. Perolehan, membeli sesuatu gitu, membeli aset apa, membeli gedung gitu, tapi nggak bangun ya. Kalau bangun itu modelnya adalah KDP gitu kan. Ada perolehan, pengembangan sama transaksi seperti itu. Ada penghapusan. Penghapusan ini adalah apa ya? Bisa dikatakan udah nggak bisa dipakai gitu kan. Akhirnya dihapuskan saja gitu kan. Kemudian ada transaksi ATR, perolehan ATR dan transaksi keluar ATR, transaksi BMN bersejarah, ada pihak transaksi pihak ketiga. Ini maksudnya apa gitu kan? Transaksi BMN bersejarah itu contohnya adalah renovasi gedung, museum dan sebagainya. Transaksi pihak ketiga ya transaksi dengan pihak ketiga seperti itu. Terkait halnya dengan pendapatan atau mendapatkan aset tetap ataupun aset tidak berwujud seperti itu. Dan juga ada penyusutan ya, karena memang aset tetap itu nggak benar-benar tetap gitu kan, akhirnya disusutkan gitu kan, kecuali memang ada beberapa atau kecuali tanah seperti itu. Aset tetap berupa gedung, bangunan, mesin pun perlunya disusutkan seperti itu, karena memang ketika sudah dipakai ya udah kemampuan mesinnya pun sudah berkurang seperti itu. Maka outputnya ya buku barang, laporan BMN, jurnal, DBR, KIB, histori BMN seperti itu. Ini contohnya. Nah, kemudian ada modul piutang. Nah, modul piutang sendiri teman-teman ini melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker Pengguna Sakti seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya siklusnya gitu kan, dokumen piutang tadi, kemudian ada orang nih minjem utang apa, ada lembaga ataupun daerah itu minjem utang ke negara gitu kan, perlu dicatat gitu kan, dicatat di sini teman-teman, dicatat. Kemudian referensi debitur itu siapa yang tadi minjem gitu kan, dicatat GL dan pelaporan. Kemudian data lanjut ke data piutang. Data piutang tadi itu kalau nggak bayar kita kenakan yang namanya SP.
Tapi kalau bayar ya settle setoran gitu. Tapi ada kalanya memang ketika sudah dikasih SP nggak bayar-bayar nih, perlu kita yang namanya sisihkan gitu kan, penyisihan gitu kan, penyisihan. Ada beberapa kategori gitu kan, maupun lancar maupun yang benar-benar yang nggak lancar atau macet gitu kan, dari lancar sampai ke macet seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah laporan piutang seperti itu. Pencatatan piutang sampai ke penyisihan piutang seperti itu. Kemudian pelaporan. Pelaporan di sini adalah modul terakhir kita, teman-teman. Modul terakhir kita gitu kan untuk mengkonsolidasikan semuanya gitu kan. Ketika semuanya sudah selesai, ya kita laporkan seperti itu. Ini adalah hasilnya, keluarannya ada di modul pelaporan seperti itu. Ruang lingkupnya ya sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain terkait gitu kan. Sistem pelaporan manajerial, statistik, dan sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan. Ya benar ya. Jadi memang GL dan pelaporan ini merupakan tahap terakhir di dalam modul pelaporan GL dan pelaporan seperti itu ya. Keluarannya ada laporan-laporan, laporan operasional, LPE, neraca, dan LRA gitu kan. Nah ini, jurnal-jurnalnya ya jurnal-jurnal pelaporan gitu kan. Ada jurnal manual, jurnal bale, penyusunan khusus, monitoring jurnal, seperti itu. Ada validasi, ada posting, seperti itu. Nah mungkin teman-teman bertanya gitu kan, di sini kok nggak ada modul administrasi gitu kan. Kan tadi ada 9 modul ya. Kita bahasnya cuma 8 modul gitu kan. Kita belum membahas administrasi. Dan sebenarnya modul administrasi itu lebih ke modul kayak penggunanya siapa, usernya siapa. Itu modul administrasi itu seperti itu gitu kan. Lebih ke tahap awal penggunaan sakti. Makanya di situ kita tidak menggunakannya gitu kan. Lebih ke mengabaikannya gitu. Tapi benar-benar tapi ada gitu kan modul administrasi. Ke-9 modul itu ada, tapi memang modul administrasi aku ulangi lagi memang ada di tahap awalnya seperti itu, kayak penggunaan user, terus apapun itu, user, password dan sebagainya di awal seperti itu. Itu adalah modul administrasi. Kemudian ini adalah integrasi sakti pelaksanaan anggaran gitu. Nah ini teman-teman biasanya sudah bisa baca ya. Dan ini juga kata-katanya sangat gampang dimengerti seperti itu ya. Kalau kita salah satu contoh aja biar nggak terlalu lama, contohnya adalah ini modul komitmen gitu kan. Modul komitmen setelah kita komitmen nih, kita mau beli aset tetap gitu, aset tetap seharga sekian gitu kan. Akhirnya bilang nih kepada modul pembayaran, perolehan aset dan jasa untuk dibayarkan gitu kan. Oh bayar nih, kemudian modul komitmen tadi bilang nih ke bagian yang namanya modul dan aset tetap dan persediaan. Biar apa? Biar dicatat gitu kan. Informasi BAST, aset tetap, persediaan. Kemudian modul aset ini sudah mencatat secara detail, kemudian dikembalikan lagi ke modul komitmen. Dan itu berlaku untuk semuanya, teman-teman. Itu aku bahas satu aja, nanti kalau teman-teman kurang mengerti, nanti bisa nanya-nanya seperti itu. Kemudian, ini adalah peran user sakti, seperti itu, teman-teman. Peran user sakti sendiri, teman-teman, ada dua ya, secara umum ada dua. User sakti yang pertama adalah administrator, kemudian ada operasional modul. Administrator itu ya adminnya sakti gitu. Kalau ada keluhan-keluhan tentang sakti, ke adminnya sakti gitu. Nah, kemudian operasional modul ini apa? Operasional modul ini adalah pihak-pihak yang berada di dalam modulnya, yang menggunakan modulnya seperti itu. Kalau admin ini lebih ke mengontrol modul gitu kan, mengontrol aplikasi ini, tapi kalau operasional ini lebih ke penggunanya seperti itu. Ada maker, checker, sama approver. Apa sih bedanya? Maker itu pembuat gitu kan. Secara gampang pembuat, checker itu lebih ke mengawas gitu kan, melihat gitu kan, mengecek gitu kan. Approver itu lebih ke keputusan seperti itu. Secara gampangnya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat gitu kan, interkoneksi gitu kan sih. Interkoneksi dari sakti seperti itu. Kalau kita lihat gitu kan, sorry.
Kalau kita lihat interkoneksi akan mengurangi kesalahan yang disebabkan perekaman data berulang. Ya, jadi karena memang semuanya sudah terkoneksi di dalam satu aplikasi, ya bakal enggak atau memperkecil kesalahan gitu kan, kesalahan perekaman, karena memang ketika semakin banyak perekaman, teman-teman, data diulang-ulang bisa jadi ada yang salah seperti itu. Karena ya sudah berulang-ulang, terlalu banyak data yang diulang-ulang gitu kan. Data sama tapi dimasukkan berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat gitu kan, yang sekarang itu modelnya adalah Sakti dan Sakti gitu kan. Sakti itu diinterkoneksikan ke satu anggaran gitu kan. Satu anggaran itu diupload ke custom web gitu kan. Nah, tapi nanti gitu kan, ada potensi di masa depan gitu kan. Interkoneksinya itu lebih simpel gitu, di mana Sakti sama satu anggaran ini dijadikan satu gitu kan, nanti baru dimasukkan ke custom web gitu. Itu lebih mudah. Tapi yang sekarang masih dipisah-pisah, kemudian dari satu anggaran itu baru dimasukkan ke custom web gitu kan, itu sudah tahapan yang sudah bagus ya, tapi nanti potensial di masa yang akan datang akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, di sini sedikit lagi bahwa sudah ya, bahwa di DJA itu ada satu anggaran, custom web dan Symfony. Di DJBB ada GBP itu tentang penggajian, ada OMSPAN, di DJP itu tentang ada beberapa tentang estimasi pendapatan, di DJBC itu data bea cukai, kemudian di DJKN itu adalah SIMAN, seperti itu. Kita lanjut lagi di part yang ketiga.